Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa untuk beribadah online Gerika Philadelphia pada hari Minggu 20 September 2020. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, kita memuji dan menyenangkan hati Tuhan Yesus Saudara. Untuk itu kita akan masuki doa pembukaan melalui hambanya. Haleluya. Salam jemaat Tuhan dimanapun saudara-saudara berada, khususnya jemaat Gerika. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk diberi kesempatan pada pagi hari ini beribadah bersama-sama. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bangun berdiri. Kita memohon berkat daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu diberikan kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala perkara baik yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan di pagi ini Tuhan, kami mohon berkat daripada Tuhan untuk memberkati ibadah kami. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai dan memberkati ibadah Gerika pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kini saatnya berdiri di altarnya. Haleluya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Amin. Mari memuji, segenap hati menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan saudara. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, segenap hati menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk
Katakan saudara, kita masuk. Amin. Maha sucinya bersama jemaat Tuhan menyembah. Mari puji Yesusku, di taman sukadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Sebentar kita akan memasuki kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita memuji dengan bersukacita saudara. Kami berkumpul memuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan saudara dengan bersukacita. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus.
Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, oh oh oh, haleluya, 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 oh oh oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari saya ajak kita bersama menyerahkan hati dan pikiran, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Sang Firman hidup kekal, Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman kebenaran, dan Roh Kudus, penjamin kebenaran, yang telah dimuteraikan dalam hati kami, orang-orang percaya. Gerejamu yang kudus, gerejamu yang benar di matamu. Kami mohon pertolonganmu agar kami mengerti firmanmu, mengimani dan menghidupinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengar kata gereja dan pengertian gereja. Gereja itu yang bagaimanakah sebenarnya? Karena berbicara gereja dan berbicara di mata Tuhan, maka kebenarannya harus berdasarkan kebenaran Tuhan. Gereja yang bagaimanakah sebenarnya di mata Tuhan? Apakah pengertian gereja itu? Pembahasan kita hari ini mengenai 3K dalam gereja, yaitu kekudusan mereka, kehidupan dan kepelayanan mereka. Namun sebelumnya kita lihat dulu arti gereja di dalam berbagai versi bahasa. Di dalam bahasa Yunani, orang-orangnya disebut eklesia, sedangkan perkumpulannya disebut kuriakon. Di dalam bahasa Portugis, igreja. Inggris menggunakan church, berbeda dengan kata assembly yang menunjukkan orangnya. Sehingga pemahaman mengenai gereja dalam bahasa Yunani eklesia diparalelkan pengertiannya dengan assembly dalam bahasa Inggris. Kalau church dalam bahasa Inggris diparalelkan dengan kuriakon, yaitu perkumpulannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan umum dan sekuler terutama mengungkapkan gereja adalah organisasi dan gedungnya. Tapi kalau kita lihat dalam Alkitab, dalam kamus Alkitab, dari kata kudus mengenai gereja itu sendiri, kata kudus dalam kamus Alkitab versi Lembaga Alkitab Indonesia ada di Alkitab kita, bukan Alkitab elektronik, tapi Alkitab buku atau kitab. Kudus, Allah adalah kudus, artinya ia bebas terhadap dunia. Ia menguduskan manusia, artinya memilih mereka sehingga menjadi miliknya. Orang-orang kudus ialah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus, sehingga mereka tidak lagi dari dunia ini. Berdasarkan kitab Yohanes 17 ayat 14-19. Dalam surat-surat Rasul Paulus, orang-orang kudus berarti orang-orang Kristen. Gereja adalah kumpulan orang-orang Kristen, berarti gereja adalah kumpulan orang-orang kudus.
Itu sebabnya dalam pengakuan iman Kristiani atau iman rasuli, pengakuan iman rasuli diungkapkan di sana salah satu butirnya ketika sampai pada Roh Kudus. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus. Bukan orang-orang yang tidak pernah berbuat salah, bukan orang-orang yang tidak pernah bercacat celah, bukan orang-orang yang sempurna, tetapi sekumpulan orang yang dipilih menjadi milik Allah. Sehingga kata eklesia dari kata ek dan klasis, sekumpulan orang yang telah keluar dari gelap ke dalam terang secara rohani. Dari dosa kepada kudus, dari berhala kepada Allah, dari Belial kepada Kristus, dari neraka ke dalam sorga, dan dari milik iblis kepada milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah gereja. Dan ketika Rasul Paulus menulis surat pastoralnya kepada muridnya Timotius, anak rohaninya yang terkasih, penerus dari program dispensasi kasih karunia Allah, yang dimana Timotius menangani jemaat di Efesus. Dalam suratnya pertama Timotius 3 ayat 15. Kita membuka bersama pertama Timotius 3 ayat 15, Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jemaat ini milik Allah. Kata dari di sini menunjukkan milik. Jemaat milik Allah, keluarga Allah. Jadi gereja, orang-orangnya adalah keluarga Allah atau keluarga milik Allah, dan jemaat milik Allah. Inilah gereja, yaitu sekumpulan orang-orang kudus, orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang istimewa, hagios di dalam bahasa Yunani, spesial dalam bahasa Inggris, adalah orang-orang yang telah menerima, mempercayai pengudusan oleh darah Yesus, seperti yang terdapat dalam Ibrani 10 ayat 10 yang menyatakan bahwa dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dan ayat 14 Ibrani pasal 10 menyatakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan umat yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Ayat 15 menyatakan Roh Kudus menyaksikan tentang hal ini. Allah Tritunggal menguduskan orang-orang yang percaya, menjadikan mereka sekelompok, sekumpulan, sepersekutuan orang-orang yang telah keluar dari gelap ke dalam terang, sehingga menjadi anak-anak terang. Dengan demikian kita mengerti pengertian gereja yang sebenarnya, bukan gedungnya, bukan organisasinya, tetapi orang-orangnya di dalamnya, yaitu sekumpulan orang-orang pilihan Tuhan yang oleh darah Yesus dipilih satu kali dan untuk selama-lamanya, di mana disempurnakan secara rohani di mata Allah, dan hal tersebut disaksikan oleh Roh Kudus. Berarti Allah Tritunggal ini menguduskan, menyelamatkan, dan mengatur atau memiliki gereja, yaitu umatnya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, unsur 3K yang penting dalam sebuah gereja. Yang pertama adalah masalah keselamatan. Apakah gereja selamat? Apakah orang-orang dalam gereja itu selamat? Ketika gereja ini didirikan, gereja Injil Karunia, kita tahu bahwa 2 Injil terdekat yang diberitakan, walaupun ada kata Injil ketika zaman Nuh sebagai berita sukacita, maka 2 Injil di mana 2 program yang berdekatan. Program Taurat dengan 12 rasulnya bagi Israel dan Yahudi, yaitu Injil Kerajaan. Sedangkan bagi bangsa-bangsa lain, karena mereka tidak mengenal Taurat dan bukan bangsa Israel,
dan bukan orang-orang beragama Yahudi, mereka mendapatkan dari Rasul Paulus oleh Tuhan diberikan Injil kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun yang penting di sini adalah apakah gereja itu dengan unsur keselamatannya dapat dipastikan apabila mereka memang orang sekumpulan orang-orang yang sudah percaya, sudah beriman, orang-orang kudus, pilihan Tuhan, bukan karena kehidupan mereka tanpa cacat, tapi karena darah Yesus yang tidak cacat dan tanpa cacat itu, yang tak bernoda itu yang menguduskan mereka. Bagaimana dengan keselamatan mereka? Sebagaimana kembali kepada kata kudus tadi dalam kamus Alkitab versi cetakan Lembaga Alkitab Indonesia kita, bahwa kata kudus artinya dipilih menjadi milik Tuhan. Gereja yang adalah milik Tuhan sangat ironis kalau menyatakan gereja milik Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja, tapi tidak memiliki kepastian keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita menilik ke dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus maupun Petrus mengenai gereja atau orang-orang yang dikumpulkan beribadah, selalu ada kata kudus di sana dalam status mereka. Dan mereka juga diminta kehidupannya kudus. Namun berbicara status kudus yang membuat keselamatan sebagai jaminannya, sebagai akibatnya adalah jemaat di Roma. Dalam Roma pasal 1 ayat 2. Pada jemaat di Korintus, pertama Korintus dan 2 Korintus pasal 1 ayat 2. Kitab Galatia pasal 1 ayat 1. Efesus pasal 1 ayat 1. Filipi pasal 1 ayat 1. Kolose 1 ayat 2. Dan juga kepada jemaat di Pulau Kreta yang ditangani oleh Titus. Semuanya menunjukkan status mereka, bahwa status mereka adalah kudus. Artinya dipilih oleh Allah menjadi miliknya melalui darah Yesus. Bagaimana dengan keselamatan mereka? Ironis kalau ada yang berpikir bahwa gereja Tuhan tidak pasti diselamatkan. Untuk apa memiliki juru selamat sebagai kepala gereja tapi tidak pasti selamat? Ini hal yang ironis dan perlu introspeksi secara hakiki. Sebab kalau orang-orang di dalam gereja yang menyatakan kami gereja Tuhan, persekutuan orang kudus, kami percaya kepada Roh Kudus, percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus kepala gereja, tapi tidak pasti diselamatkan, tidak yakin diselamatkan, tidak mantap iman keselamatan yang menyatakan apapun yang terjadi kami pasti diselamatkan. Roma pasal 5 ketika menyatakan bagian pembenaran bagi gereja di Roma. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ikut membuka Alkitab. Dengan indahnya dalam Roma pasal 5 ayat 1 dinyatakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kepala gereja mendamaikan jemaat dengan Allah Bapa. Hidup dalam damai sejahtera, bukan lagi permusuhan. Karena bermusuhan dengan Allah adalah hal yang sangat menakutkan. Itu sebabnya diteruskan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 5. Dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita dulu masih berdosa. Dulu masih berdosa. Tapi pasal 1 ayat 7 menyatakan dalam kitab Roma, orang-orang gereja di Roma, jemaat di Roma adalah orang-orang kudus pilihan Tuhan. Ayat 9 dalam Roma pasal 5 menyatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jelas ayat ini menyatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, khususnya jemaat Gerika Philadelphia dan Gerika yang lain, bahwa kita pasti diselamatkan. Bukan karena kita beribadah, bukan karena kita mendaftar sebagai anggota gereja di dunia, bukan karena kita pelayan dalam gereja, bukan karena kita gembala, diaken, majelis, penilik, pengerja dalam gereja. Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, berkorban untuk kita dulu ketika kita masih berdosa. Tapi ayat 9 menyatakan lebih-lebih
Karena kita sekarang bukan yang lalu, telah dibenarkan oleh darahnya. Berarti dulu belum dibenarkan oleh darahnya, tetapi sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Jelas ayat ini menyatakan kita pasti. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan barangkali, bukan siapa tahu, bukan tidak tahu. Karena diberitahu kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kenapa Allah tidak memurkai lagi gereja yang benar, jemaat yang berada dalam gereja yang benar dan merupakan jemaat yang telah dikuduskan, dipilih menjadi milik Tuhan selama-lamanya? Karena ayat 10 menambahkan, sebab jikalau kita ketika masih seteru atau dulu masih menjadi musuh Allah, kini diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Berarti jemaat Tuhan, jemaat gereja yang benar, jemaat kudus sudah berdamai sejahtera dengan Allah oleh karena kematian Kristus, pengorbanan Kristus memperdamaikan. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jelas dua kata pasti dalam Roma 5 ayat 9 dan 10 memberikan jaminan yang luar biasa tentang keselamatan jemaat gereja Tuhan yang benar. Tentang kepastian jaminan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanannya, pengudusannya, pengampunannya, pembenarannya, pelahiran kembali dan penjaminannya. Gereja yang benar adalah gereja yang mempercayai dan gereja yang bersuka cita dan menyaksikan kepastian keselamatan, bukan keraguan, bukan kemungkinan atau kekhawatiran akan nasib di masa depan. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Efesus 5 ayat 32 dengan indah menyatakan hubungan antara jemaat dengan Kristus. Memang pasal ini menyatakan hubungan suami istri, tapi rahasia mengenai hubungan Kristus dan jemaat menjadi paralel bagi hubungan suami istri orang-orang percaya. Efesus 5:32 menyatakan rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Apa hubungan Kristus dan jemaat? Kristus kepala gereja, gembala, pemimpin, pemilik, pelindung, penjamin kepastian keselamatan umatnya, yaitu jemaatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya Gerika Philadelphia dan gerika-gerika yang lain, percayalah, kita telah pasti diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena perbuatan kudus kita, bukan karena pelayanan kita, bukan karena donasi kita, bukan karena ministry kita, tapi karena Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja, gembala kita, telah berkorban untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa, berkorban untuk menebus kita dari segala dosa kita, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita, membersihkan kita, memilih kita menjadi miliknya, dan dibawa kepada Kristus. Itulah sebabnya dengan indah dalam Efesus 5 ayat 26, ketika pemberitaan mengenai hubungan suami istri yang kudus, ayat 25 dan 26 diparalelkan dengan hubungan jemaat dan Kristus Tuhan sebagai kepala gereja. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Poin di sini yang kita ambil adalah Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, bagi jemaat. Ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air yang adalah firman. Luar biasa hubungan Kristus dan jemaat. Sebagai gembala dan domba, Kristus sebagai gembala, jemaat sebagai domba. Kristus Tuhan sebagai juru selamat dan umatnya adalah umat keselamatannya. Kristus Yesus berkorban membeli dengan harga yang lunas dan menjadikan kita miliknya. Untuk unsur K yang pertama dalam gereja, gereja yang benar, bagaimanakah sebenarnya? Yang sebenarnya untuk yang pertama adalah orang-orang yang di dalamnya sudah beriman,
memiliki kepastian keselamatan yang kekal oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Bukan mungkin, bukan barangkali, bukan semoga. Sebuah kepastian memberikan ketenangan, sebuah kepastian memberikan kebahagiaan, dan sebuah kepastian memberikan kenyamanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja yang bagaimanakah sebenarnya setelah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Tuhan juga mengatur sebagai kepala gereja, kepala rumah tangga Allah, pemilik, Ia mengatur kehidupan mereka. Mari kita membuka pertama Tesalonika 4 ayat 7. Ketika Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika, pertama Tesalonika 4 ayat 7, demikian firman Tuhan. Mari kita buka bersama Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah mengikuti ibadah online ini. Pertama Tesalonika 4 ayat 7. Allah telah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Namanya gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, bukan hanya status mereka yang membuat mereka pasti diselamatkan oleh karena jaminan Kristus kepala gereja dan gembala pemilik gereja, tetapi juga kehidupan mereka diatur oleh Tuhan, yaitu melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. Namanya jemaat kudus statusnya, maka juga harus melakukan kehidupan yang kudus. Semua anggota jemaat gereja yang kudus, gereja yang benar, gereja milik Tuhan, gereja yang telah dijamin kepastian keselamatan oleh pengorbanan Yesus, mereka menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya dikatakan keluarga Allah dalam pertama Timotius 3 ayat 15. Dan Galatia 3:26 menyatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena anak-anak Allah, maka mereka diatur oleh Bapanya. Karena mereka domba-domba Allah, diatur oleh Allah kehidupannya. Dan itu sebabnya kepada gereja di Efesus, dan kitab Efesus adalah kitab eklesiologi terlengkap untuk perjanjian baru, dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 berbicara kehidupan gereja yang kudus. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Semua orang percaya, semua orang kudus, semua orang yang dibenarkan oleh darah Yesus, semua yang pasti diselamatkan karena Kristus Yesus, dan mereka terima dengan imannya menjadi anak-anak Allah. Tapi tidak semua anak-anak ini menjadi anak-anak yang kekasih. Apa maksud anak-anak yang kekasih? Ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus yang juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan mau membuat gerejanya ini, anak-anaknya, keluarganya ini menjadi sebuah kumpulan persekutuan kelompok orang-orang percaya, orang-orang kudus pilihan Tuhan dengan status yang luar biasa ini dinyatakan lewat kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, bukan anak-anak yang melawan, bukan anak-anak yang bandel, bukan anak-anak yang nakal, tapi anak-anak yang penurut, anak-anak yang mengasihi bapaknya. Kita semua paling tidak yang sudah menikah memiliki keluarga dan anak. Mungkin ada yang 1, 2, 3, dan 4 serta seterusnya. Kita bisa melihat sebagai orang tua yang mana anak-anak yang menurut dan tidak. Yang tidak menurut bukan berarti bukan anak. Tapi tentu kita akan memperhatikan juga yang terutama mereka yang tidak penurut supaya menjadi penurut. Itu sebabnya dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 kitab Efesus kepada jemaat kudus, jemaat orang percaya di Efesus, dalam pasal 5 ia mau orang-orang kudus, jemaat Tuhan ini yang benar, hidup bukan hanya sebagai anak-anak Tuhan, tapi sebagai anak-anak yang kekasih,
anak-anak yang mengasihi bapaknya. Dan dinyatakan dalam ayat 2, yang hidup di dalam kasih seperti Kristus yang telah mengasihi jemaatnya. Dan di sini dinyatakan kasih itu ialah berkorban. Karena dinyatakan sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ini menyatakan kehidupan jemaat Tuhan haruslah di dalam kasih satu dengan yang lain dan rela berkorban untuk satu dengan yang lain. Tidak mengorbankan orang lain, tapi berkorban untuk kebersamaan, untuk kesatuan. Di dalam hidup yang kudus, itulah yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang diusahakan oleh gereja kita. Sehingga ada pelayanan-pelayanan firman, ada ibadah, ada pembinaan, ada pembekalan bagi para pelayan, ada pemberitaan firman bagi jemaat Tuhan, ada ibadah sektoral, ada ibadah komisi, sehingga semua ini membawa kepada kehidupan yang Tuhan inginkan, agar kehidupan kita menyaksikan kepala gereja Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, untuk K yang ketiga, Tuhan tidak hanya mengatur gereja Tuhan untuk menjamin kepastian keselamatan mereka, untuk mengatur kehidupan mereka yang kudus, tetapi juga kepelayanan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, izinkan saya untuk menyatakan apabila berbicara pelayan, maka Roma 6 ayat 18 menyatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan telah menjadi hamba kebenaran. Hamba di sana, saya boleh ulang sedikit untuk kita, menggunakan kata doulos dalam bahasa Yunani, yang artinya budak kebenaran. Artinya orang-orang yang tunduk kepada kebenaran, orang-orang yang nurut manut, ikut pada kebenaran tanpa perlawanan. Karena Tuhan kita adalah jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena itu dalam kepelayanan jemaat Tuhan, umat kudus Tuhan, diatur dua bagian yang penting, yaitu dimulai dari kami dulu, kita dulu yang menjadi kepala pelayanan. Siapakah mereka? Gembala, kemudian berikut diaken, ketua-ketua komisi, pengurus gereja. Bukan mengurus sebuah organisasi sebenarnya, mengurus organ-organ di dalamnya, yaitu umat kudus Tuhan dalam kehidupan mereka untuk berpelayanan. Pertama Petrus 5 ayat 1-3. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka bersama dan kita memperhatikannya. Pertama Petrus 5 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Aku menasihatkan para penatua atau gembala di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ini status dari Rasul Petrus. Ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jelas di sini menyatakan gembala bukan pemilik domba. Ketika beberapa orang menyatakan kepada saya bahwa saya tidak mungkin memiliki jemaat, dengan tegas saya menyatakan saya tidak akan pernah memiliki jemaat. Karena jemaat yang saya layani bukan milik saya, titipan Tuhan yang telah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Bukan yang ada milikmu, bukan yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat 3. Sebagai larangan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Ini menunjukkan jelas, gembala bukan pemilik domba. Gembala agunglah pemilik domba. Gembala dalam arti bagi kita dalam gereja yang benar adalah menggembalakan. Dalam peringatan kepada Rasul Petrus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dalam kitab Yohanes,
Memang bahasa yang digunakan oleh Alkitab, bahasa Indonesia adalah gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi dari bahasa Yunani dan bahasa Inggris Alkitab yang diterjemahkan langsung dari bahasa Yunani asli, Profesor Kenneth Samuel West menyatakan bukan menggembalakan, tetapi memberi nafkah rohani. Feed, memberi nafkah rohani. Yaitu apa? Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah. Kata memerintah di sini sama dengan menguasai atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Dipercayakan artinya bukan milik. Yang mempercayakan yang memiliki. Siapa yang mempercayakannya? Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Hanya disuruh melayani dan menjadi teladan. Tidak disuruh menguasai dan memerintah. Karena bukan pemilik. Gembala di dalam gereja Tuhan yang benar bukan pemilik. Memberi nafkah rohani, memberi minum rohani, mengarahkan, menggembalakan, artinya menjadikan domba-domba itu menurut kehendak Tuhan sang pemilik. Mengikuti arah kehendak Tuhan sang pemilik. Memberi nafkah rohani yang benar sesuai dengan yang diberikan oleh sang pemilik, yaitu Tuhan. Ayat 4. Jika demikian, barulah ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, ini menunjukkan pemilik domba, pemilik orang-orang kudus, pemilik jemaat Tuhan yang telah ditebus dengan darah yang sangat mahal itu, yang berada dalam tangan para gembala. Apabila gembala agung datang, yaitu Yesus Kristus, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini kiranya gereja-gereja kudus, gereja-gereja yang benar, gereja milik Tuhan, yang sudah pasti diselamatkan, yang kehidupannya mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan yang kudus, tapi juga dalam kepelayanan yang benar, kepelayanan yang memiliki martabat yang berasal dari Tuhan, memiliki sebuah level di mana kepelayanannya adalah kepelayanan yang bersifat kebenaran dan keteladanan dari para pengerja, para pelayan, gembala, dan para pengurus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adil, tidak hanya mengatur para pelayan, pengerja, gembala, diaken, pengurusnya saja, tapi jemaat yang diurus juga diatur oleh Tuhan. Karena kalau tidak demikian, tidak ada harmonisasi kepelayanan. Karena semua sebenarnya orang percaya, orang kudus, anak-anak Tuhan adalah hamba, pelayan Tuhan juga dengan talenta yang berbeda. Mari kita membuka pertama Korintus 14 ayat 26. Apakah yang harus dilakukan dalam kepelayanan sebuah gereja yang benar? Kita membuka bersama-sama pertama Korintus 14 ayat ke-26. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, kata berkumpul di sini bukan kumpul-kumpul. Berkumpul di sini konteksnya adalah beribadah bersama, berpelayanan bersama. Hendaklah tiap-tiap orang-orang percaya maksudnya, anggota jemaat, semua yang terlibat dalam gereja, orang kudus milik Tuhan, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Mohon maaf ya, masih banyak jemaat yang suka menuntut, seolah-olah mereka itu memiliki hak untuk menuntut dilayani. Tidak, kita semua pelayan, tidak ada hak untuk menuntut. Yang ada ialah kewajiban mempersembahkan sesuatu. Kalau dengar kata persembahan ini bukan berarti uang saja, bukan materi saja. Ini berbicara mengenai mempersembahkan sesuatu, yaitu jelas ayat ini yang selanjutnya menyatakan yang seorang mazmur, artinya ada yang membawakan mazmur, yang lain pengajaran, itu pengajarnya atau penyataan Allah. Nah, tetapi semuanya itu harus digunakan untuk membangun. Ini artinya persatuan antara semua jemaat Tuhan di dalam unsur-unsur gembala, diaken, mungkin majelis, pengerja, pengurus gereja, dan jemaatnya ini
memberikan suatu sumbangsi kepelayanan untuk membangun. Siapa yang dibangun? Saling membangun, karena semuanya membawa pekerjaan pelayanan ke dalamnya. Jadi untuk kepelayanan adalah untuk membangun bersama. Nah, supaya ini terbangun bersama dengan pelayanan dalam gereja Tuhan yang dimana jemaatnya sudah dijamin kepastian keselamatannya oleh darah Yesus, oleh kasih karunia Tuhan, kehidupan mereka yang dapat menjadi sebuah kesaksian bagi dunia, sehingga orang melihat Kristus melalui gereja, jemaatnya Tuhan. Juga kepelayanan mereka, di dalam mereka saling membangun. Karena membawa sesuatu untuk membangun, bukan untuk memamerkan diri bahwa saya bisa ini, saya bisa itu, saya yang lebih ini, saya yang lebih itu. Satu waktu seorang ibu menyatakan kepada saya, "Pak, saya cuma bisa untuk membagikan liturgi gereja." Ketika dulu kita belum pakai slide, belum pakai monitor, belum pakai proyektor, kita memberikan liturgi gereja. Saya katakan kepadanya, "Ibu, apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan diperhitungkan sebagai pelayanan, tidak sia-sia." Kebanyakan kita merasa mungkin yang berkhotbah dirasakan lebih hebat, lebih tinggi daripada mereka yang mempersiapkan alat-alat, membersihkan gereja, mempersiapkan buku Alkitab, mempersiapkan ruangan, mungkin juga membersihkan sampah di sekitar tempat ibadah, atau mungkin yang hanya membawa takis persembahan, atau mungkin hanya membagikan warta jemaat. Kalau semua ini saling untuk membangun, itu yang disebut pelayanan yang membangun, bukan pelayanan yang membesarkan diri sendiri. Tidak ada satu talenta membatalkan talenta yang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Justru dengan talenta yang berbeda inilah kita dibangun bersama. Saya membutuhkan jemaat, saya membutuhkan Bapak Ibu Saudara, sesama pengerja dan pelayan gereja dan pengurus, dan Bapak Ibu Saudara juga membutuhkan saya. Ketika saling membutuhkan, saling memberikan, saling melayani, maka di sana terjadi dengan kepelayanan itu saling membangun. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Itu sebabnya dalam ayat 26 Tuhan menegaskan, karena jemaat di Korintus ini terkooptasi, terbelenggu dengan pameran akan karunia bahasa lidah, karunia bahasa roh. Bahwa kalau punya bahasa roh, punya bahasa lidah, merasa lebih rohani dari yang lain. Dan tanpa bahasa roh tidak ada yang dapat membangun kehidupan dan kepelayanan gereja. Paulus menghapuskan opini itu dalam 1 Korintus pasal 12 dan 13. Dan perlu diingat, Alkitab asli tidak ada pasal dan ayat. Dan kalau membaca 1 Korintus 12, saya dengan saudara harus membaca 12 sampai 14. Ayat 12 berbicara perbedaan karunia, tapi satu Roh Kudus, sumber yang sama. Dan 1 Korintus 13 berbicara dasar melaksanakan pelayanan dengan talenta yang dimiliki setiap orang yang berbeda, dengan kasih. Dan pasal 14 berbicara prakteknya, yaitu ayat 26 pasal 14. Jadi bagaimana sekarang? Artinya sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan dalam kepelayanan? Membawa sesuatu dari kita untuk orang lain, bukan menuntut orang lain memberikan sesuatu kepada kita. Bukan menuntut orang lain melayani kita, tapi menuntut kita dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa yang saya dapat bagikan untuk membangun orang lain, dan orang lain membangun kita juga. Bapak Ibu Saudara, supaya tidak kacau itulah, maka dalam ayat 33 dan ayat 40 Tuhan merangkum demikian. Dalam terjemahan asli pasal 14 ayat 33. Sebab Allah bukanlah sumber kekacauan, tetapi sumber damai sejahtera. Artinya Allah mau membuat damai sejahtera gereja Tuhan yang sudah pasti diselamatkan, yang sudah punya kehidupan yang kudus, yang sudah diberikan talenta yang berbeda, kemampuan yang berbeda, di mana akan saling membutuhkan, supaya saling memberikan dan saling membangun dalam kepelayanan itu tidak kacau.
Karena Tuhan Allah kita, Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera. Supaya gereja Tuhan damai sejahtera bukan hanya nanti di sorga yang kekal saja, tapi di dunia ini juga. Dalam bergereja, berjemaat, berkehidupan dan berkepelayanan, kita menikmati damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan Allah sebagai pemilik gereja. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutupnya dalam ayat 40, Tuhan mau menyatakan bagaimana kepelayanan gereja. Tetapi segala sesuatu, kata segala sesuatu ini harus ditafsirkan dengan konteksnya adalah kepelayanan. Karena ayat 26 tadi dinyatakan demikian. Tetapi kepelayanan semuanya itu, demikian terjemahan harusnya, harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Tuhan mau dengan sopan dan teratur. Kenapa harus sopan? Karena ini semua anggota keluarga Allah. Semua ini saudara-saudara kita. Bersaudara bukan karena suku, bukan karena keluarga, tapi karena darah Yesus yang tidak melihat suku, tidak melihat pendidikan, tidak melihat kekayaan, tidak melihat kemampuan, tidak melihat talenta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kesopanan di dalam gereja perlu ditata dan diatur. Namanya jemaat kudus, kalau nggak sopan tentu tidak baik, bukan? Mohon maaf kalau masih ada yang datang bergereja dengan pakaian yang seronok dan senonoh. Kalau untuk pesta kita sudah sewa baju 2 hari, 3 hari sebelumnya. Apalagi kalau pakaian adat dengan umbul-umbulnya di kepala yang berat. Lalu anak-anak muda juga merasa mereka ke kuliner dan ke sebuah tempat di mana mereka nongkrong. Mereka pakai kaos yang seenaknya. Terkadang ada gambar-gambar yang aneh dengan jari tengah yang dinaikkan ke atas. Ada lagi yang berwajah-wajah keras, membawa nama band Nirwana, Bon Jovi, dan sebagainya. Ngeri Tuhan lihat. Saya pernah bergereja di sebuah tempat yang luar biasa di Jakarta Selatan. Mohon maaf saya tidak sebutkan namanya. Ketika seorang wanita datang dengan troli, ada belanjaan, ada anak bayinya di situ sekalian dalam troli. Saya pikir dia beli bayi mungkin, ternyata bukan, itu bayinya. Dengan celana pendek, pakai sepatu high heel istilahnya, sepatu hak tinggi, celana pendek. Dan semua mata termasuk saya melihatnya. Luar biasa ini gereja. Apa kata mereka? Tuhan tidak lihat baju, Tuhan lihat hati. Kalau begitu, tidak usah orangnya datang kan, hatinya aja kirim kan. Tuhan melihat kita seutuhnya. Kenapa? Karena 1 Korintus 6 ayat 20 menyatakan, karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita yang terbalutkan dengan apa? Menunjukkan sebuah kesopanan untuk beribadah, sebuah kesopanan berpelayanan, sebuah kesopanan bergereja, berjemaat dan bersekutu. Saya rasa Tuhan tidak memaksa kita dengan pakaian yang mahal. Karena bagian Alkitab juga menyatakan begitu. Jangan engkau meriaskan dirimu dengan pakaian yang mahal-mahal. Tuhan mau yang sederhana dan sopan. Begitu juga terkadang para pendetanya, para gembalanya susah sekali dihubungi, susah sekali diajak ngomong oleh jemaat. Ketika jemaat datang dekat, maaf saya lagi sibuk, nanti aja ya, ke diaken aja, ke pengerja aja. Seperti tidak ada waktu berbicara dengan jemaat Tuhan. Padahal mereka ini cuma gembala yang dipercayakan, bukan pemilik, bukan penguasa. Saya harapkan saya tidak jadi demikian. Dan saya minta jemaat kalau saya berbuat demikian, 4 mata tegurlah. Ada seorang gereja di Gerika, Philadelphia, seorang ibu berbisik pada saya, Pak Pendeta, kok saya nggak pernah diajak ngomong oleh itu, oleh pelayan itu. Saya bilang, ibu ajak ngomong. Oh begitu ya. Saya memang sengaja menutupi itu, tapi menurut saya nggak benar juga saya. Harusnya seorang pelayan belajar berbicara, menegur, mencari tahu kondisi jemaat Tuhan yang dititipkan pada kita. Itu tugas kita. Bukan menunggu mereka berbicara pada kita, menunggu kita untuk datang menghampiri mereka, bercengkerama dengan mereka, berbicara dengan mereka. Karena kita ini cuma kacungnya Tuhan.
pesuruh hambanya Tuhan. Dan saudara tahu, bagian dan Alkitab menyatakan kita ini seperti kesetnya Tuhan. Gak ada hak kita untuk menyatakan kita ini siapa sebagai pelayan. Nanti di sorga kemuliaan kekal itu diberikan. Begitu juga dengan jemaat terkadang tanpa ada angin, tanpa ada suara, ngamuk-ngamuk dalam grup. Harusnya begini, harusnya begitu. Terkadang kita ini gak sopan. Kita mungkin bersekolah tinggi, kita mungkin memiliki gelar dalam pendidikan, tapi kesopanan dalam bergereja, berjemaat, kita masih perlu dididik. Karena itu Tuhan mau menyatakan tadi, segala sesuatu di dalam gereja Tuhan, terutama kepelayanan, harus berlangsung dengan sopan. Kenapa? Tuhan Yesus sangat sopan. Yang kedua, jemaat terkadang juga menuntut pelayan. Seperti mereka ini bos-bos yang harus dilayani. Tidak ada yang bos dalam gereja Tuhan. Tidak ada yang menjadi kurios. Yang kurios hanya Yesus. Tuhan, kita adalah hamba-hambanya, doulos. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sadar, bergereja dalam jemaat Tuhan yang sopan. Penampilan kita, perkataan kita, pemikiran kita, dan juga pelayanan kita. Dan yang sebagai penutup di ayat 40 sendiri, teratur. Kata teratur ini menunjukkan keteraturan. Tuhan itu teratur. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat penciptaan dalam Kejadian pasal 1, sungguh luar biasa. Kenapa bukan manusia dulu yang diciptakan? Pernah seorang bertanya pada saya demikian. Dengan mudah Alkitab menyatakan, apa yang diatur oleh manusia ketika Tuhan memberikan delegasi kepadanya, kalau belum diciptakan apa yang diatur olehnya. Karena itu ciptaan terakhir adalah dikatakan di sana, pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Lalu diberikan mereka kuasa, diberikan mereka wewenang, kewajiban untuk memberikan nama dan roh. Pasal 1 menyatakan betapa luar biasa ciptaan Tuhan manusia ini, walaupun mereka tidak mengakui kehebatan Tuhan. Tapi Mazmur pasal 8 menyatakan kita diciptakan dengan teratur, luar biasa. Tujuannya apa? Supaya kita menyatakan pencipta kita, yaitu Allah adalah sumber damai sejahtera. Bagaimana kita bisa damai sejahtera dalam kepelayanan dan bergereja? Karena kita melangsungkan semuanya, melakukan semuanya dalam gereja Tuhan ini, hal-hal yang sopan dan teratur. Harusnya para pengurus mau diatur, harusnya jemaat mau diatur, harusnya gembalanya mau diatur oleh aturan Tuhan. Tidak seorang pun di antara kita di sini harus membuat aturan masing-masing. Bahkan pengurusnya, aturan Tuhan yang diberlakukan dalam kepelayanan gereja. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup untuk semuanya, pertanyaan saya sederhana. Apakah saudara berada dalam gereja yang benar? Maka 3 halnya harus saudara lihat. Yang pertama, iman kepastian keselamatan mereka. Kalau mereka masih berkata belum pasti selamat, jemaatnya masih menyatakan bahwa ragu selamat, khawatir selamat, belum pasti selamat, tidak tahu selamat, maka gereja tersebut tidak boleh dikatakan gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan, pemiliknya Tuhan, dan Tuhan pemilik sorga membawa mereka ke dalam sorga, memberikan sebuah jaminan, karena kepala gereja menyelamatkan domba-dombanya. Yang kedua, kehidupan mereka nyata sebagai jemaat kudus. Walaupun mereka tidak sempurna, mereka hidup dalam kekudusan yang Tuhan kehendaki. Dan yang terakhir, dalam kepelayanan, tidak ada orang sombong di dalamnya, tidak ada orang arogan, tidak ada orang yang merasa hebat sendiri. Mereka bukan saling berlomba atau saling bertanding dan bersaing untuk menjadi yang terhebat. Tapi mereka berlomba untuk saling mengisi, saling membagi, dan saling melayani. Dan dalam pekerjaan pelayanan mereka, semuanya sopan dan semuanya teratur. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bagian kita hari ini bukan untuk menilai gereja orang lain, tapi menilai gereja kita sendiri.
kita yang paling tahu gereja kita karena kita berada di dalamnya. Kiranya berguna terutama bagi kami sebagai para pelayan, pengerja, ketua-ketua komisi dan pengurus gereja Gerika Philadelphia khususnya dan Gerika umumnya. Kemudian juga jemaatnya. Kita dalam satu tempat yang namanya Gereja Kudus Tuhan. Kiranya menjadi berkat untuk kita, menjadi evaluasi untuk kita, menjadi semangat untuk kita semakin maju untuk memuliakan nama Tuhan. Karena gereja hadir di muka bumi untuk menyaksikan Tuhan dan membawa jiwa kepada Kristus dan menjadikan jemaat Tuhan berguna, bermakna dan bersaksi. Terpujilah Kristus kepala gereja untuk memuliakan namanya sampai selama-lamanya, dan diberkatilah saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukan kami yang menguduskan gerejamu, Engkau yang menguduskan kami sekali dan untuk selama-lamanya, menjadikan kami domba-domba gembalaanmu yang sudah dijamin kepastian keselamatan kami. Kami bersyukur apapun yang terjadi, Gembala Agung kami, Engkau akan membawa kami pulang ke sorga. Tapi selagi hidup di dunia, Tuhan tolong agar kehidupan kami seturut dengan kehendak dan panggilan Tuhan. Diselamatkan dengan panggilan kudus, maka hidup juga dalam panggilan kudus. Dan kepelayanan kami Tuhan tolong hindarkan kami, jauhkan kami dari persaingan, perlombaan pribadi, tapi kami saling mengisi, saling melayani, dan saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikanlah firman dalam hati kami, terutama mampukan kami untuk melakukannya di dalam gerejamu yang kudus, supaya ketika Engkau datang, Engkau bersuka cita untuk mengangkat kami, melihat jemaatmu luar biasa untuk memuliakanmu, dan dunia akan terasa sukacita dan ingin mempercayai Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau dipermuliakan oleh firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat. Allah Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja, orang-orang kudus, orang-orang percaya, orang-orang benar, anak-anak Tuhan, keluarga Allah, dalam Roh Kudus yang menjadi penjamin, pemilik dan pelindung gereja Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini, walaupun melalui online, karena kami harus tunduk taat dan mengikuti peraturan pemerintah sebagaimana kehendak-Mu. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang memperhatikan, menyimak, bahkan mengisi hati dengan firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan, karena perkenanan Tuhan sehingga semua anak-anak Tuhan yang bekerja terlaksananya ibadah online pada hari ini dengan talenta yang Kau berikan dan dipergunakan dengan luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan sebagai makanan, minuman, vitamin, suplemen rohani kami pada hari ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, Gerika Philadelphia, dan semua Gerika dimanapun berada. Tuhan tolong agar kami menggunakan kesempatan beribadah sebagai bagian dari kewajiban umat Tuhan yang telah diselamatkan. Para pelayannya, para gembalanya, para pengajarnya, para pengerjanya, ketua-ketua komisi, dan juga semua anggota jemaat kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Lindungi kami dari virus apapun, bakteri apapun, sakit penyakit, agar kami sehat jasmani dan terutama sehat rohani untuk menjalani kehidupan ini, menyaksikan Engkau dan beribadah serta berpelayanan bersama. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami dimanapun mereka berada, walaupun usia tua. Tuhan tolong berikan kekuatan rohani dan jasmani, sehingga mereka menikmati hari tua mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kecil kami yang tidak sempat sekolah minggu, tapi kami percaya saat-saat mendatang mereka akan terus diperkenalkan tentang keselamatan, kebenaran, dan kebaikan Tuhan sejak dini.
Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu juga Tuhan yang setia, belajar, mengasah diri, dan menghargai talenta untuk melayani anak-anak kecil yang telah Engkau selamatkan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, baik DKI maupun Republik Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami, pejabat aparat yang berwenang. Tuhan berikan hikmat, sehingga dengan hikmat-Mu, kebijaksanaan, ketetapan dan keputusan diberikan bagi kami, supaya tertib dan dibangun bersama. Dan kami umat-Mu juga sebagai masyarakat, sebagai rakyat, tunduk pada aturan, taat pada aturan, patuh pada aturan. Karena Tuhan, untuk ibadah kami mendatang, kami serahkan dalam tangan kehendak, perlindungan, dan kasih karunia Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Kami percaya Tuhan tidak memisahkan kami, karena dalam kasih Kristus tidak dapat memisahkan kami dari kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami percaya hari mendatang kami tetap akan beribadah dan melayani Tuhan dan melayani sama saudara seiman. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Terpujilah Engkau, terhormatlah Engkau, Kepala gereja, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang kudus, umat milik Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami berdoa bersyukur kepada Allah Bapa di dalam Roh Kudus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga. Untuk merespon firman Tuhan saudara, dan sebentar kita akan menerima berkat. Untuk itu kita memuji Tuhan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Haleluya. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dalam pengasihan. Amin. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan berpesan. Jemaat turut firman-Nya dalam pengasihan, dalam pengasihan, dalam pengasihan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari saya ajak kita semua untuk bangun berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini dengan memohon berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu diberikan kesempatan hari ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap benih firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga di pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kami diingatkan kembali untuk tetap berada di dalam gereja yang benar, di mana Engkau telah memanggil kami, menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya, dan melakukan perkara-perkara baik yang Tuhan kehendaki
untuk kami lakukan. Dan kami bersyukur untuk umat-Mu yang dengan setia beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing, kami memohon berkat daripada-Mu. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa melindungi dan memberkati akan kami. Karena itu pagi ini Tuhan, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan kiranya menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia lepas kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Segala berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, menyertai memberkati kita mulai dari siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput di awan-awan. Di dalam Kristus Yesus kita terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Ibadah kita telah selesai. Saudara, untuk bersatu sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.